membaca firman Tuhan Mazmur 17. Doa Daud. Dengarlah ya layanku, ya Tuhan, permintaanku untuk keadilan. Perhatikanlah tangisanku, dengarkanlah doaku yang tulus. Engkau akan membela aku, kerana Engkau tahu apa yang benar. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi. Bertemu kembali dalam talian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kekal selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 13. Kita bacakan bersama-sama. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Ya saudara-saudara, setelah kita membaca dan meneliti firman Tuhan ini, kita berpikir perkara ini seperti dalam cerita-cerita, ya, atau yang kita pernah menonton di bioskop kan. Kita lihat berbagai adegan yang pastinya kita tidak dapat melihat di dalam fisikal, di dalam dunia ini, tetapi di dalam cerita kita boleh melihatnya. Semuanya boleh menjadi di dalam satu wayang gambar, ya. Ya, kira-kira begitulah. Karena pikiran kita ini sekarang harus berpikir seperti itu. Karena kita boleh membayangkan, imajinasi kita boleh menggambarkan keadaan kita dalam dunia yang sedang melalui masalah. Setiap kali kita berhadapan dengan situasi yang menekan dalam hidup, kita perlukan tempat mengadu. Manusia tidak boleh menghadapi situasi yang kita lihat sekarang ini, yang seperti sekarang, karena musuh ini tidak kelihatan di mata kasar. Kalau kita fikir secara logik dari firman Tuhan, ini kita tidak boleh membawa pedang berjalan-jalan karena ianya adalah salah di mata undang-undang. Kita tidak boleh membawa senjata api karena ia adalah salah di sisi undang-undang. Tetapi kita boleh menggunakan firman Tuhan sebagai satu senjata untuk melawan iblis, ya, karena jelas tadi musuh kita bukannya darah dan daging, tetapi iblis. Oleh itu kita perlu pastikan kita mengetahui dengan siapa kita sedang berlawan, ya. Bukan dengan manusia, tetapi dengan iblis. Ya, kita tidak lihat dia, kita tidak boleh melihat dia, mata kita memang tidak nampak iblis, tetapi seperti mana Tuhan juga kita tidak boleh lihat. Tuhan itu wujud, dan maka firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita juga berkuasa. Itulah yang dikatakan tadi, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Satu perkara yang sangat diperlukan dalam hal ini ialah tetap berdiri, karena apabila kita berhadapan dengan musuh yang tidak dapat dilihat, kita perlu tahu yang kita boleh dikalahkan kalau kita tidak berdiri dalam Tuhan Yesus yang telah mengatasi maut. Hanya dalam Yesus kita akan mendapat kekuatan untuk tetap teguh dalam perjuangan ini. Ya saudara-saudara, hanya Yesus sahaja ya. Tidak ada nama yang diberikan di bawah kolong langit untuk manusia diselamatkan, melainkan nama Yesus sahaja. Inilah matlamat kita, dan untuk ini semua kuasa-kuasa kegelapan akan bangkit melawan kebenaran ini. Mau tak mau, kau dan aku berada di dalam akhir zaman ini, dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan yang memanggil kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam cahaya anaknya yang gemilang. Dan justru untuk hal itulah iblis akan melawan dan berusaha untuk menumbangkan kita. Dan selalunya bukan dengan keganasan, tetapi iblis sudah memperhalusi taktik-taktik dan cara-caranya, yaitu lebih dahsyat lagi melalui internet. Kita fikir itu tidak bahaya. Ya, betul. Tetapi kalau kita tidak menjaga perjalanan kita ke dalam internet, ia mungkin membawa kita ke tempat-tempat yang tidak disukai Tuhan, tidak disukai Tuhan, karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat kedagingan, dan ia akan menyebabkan kita berdosa. Pertama sekali, zaman sekarang ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita lihat di dalam Efesus 6:10 ayat yang pertama ini, yaitu yang mengatakan akhirnya hendaklah. Jadi ini satu peringatan untuk orang percaya bahwa kita berada di zaman akhir, dan semua yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dan tanda-tandanya sedang berlaku satu persatu. Itulah sebabnya kita perlu bersiap sedia di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan sudah memberikan kita firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita gereja di mana kita berkumpul dan mendapatkan ilmu pengetahuan daripada firman Tuhan. Dan kita pelajari dari situ, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yesus sudah memberi petunjuk dalam Matius 13:25. Kita baca Matius pasal 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ya, kita baca lagi sekali ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kita lihat ini adalah satu gambaran di mana kita melihat orang sedang tidur, dan pada waktu tidur musuh itu datang. Ya, dan bila dia datang, dia bukan mencuri apa-apa. Dia menabur benih lalang. Benih lalang yang tumbuh bersama dengan gandum itu pada waktu yang sama. Jadi ini yang kita perlu sadar, saudara-saudara, yang kita ini, apa yang kita lihat sekarang ini sedang berlaku. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak sadar, kita ada masalah yang besar dalam hal ini, karena kita sudah makan umpan yang dimasukkan dalam kehidupan kita, dalam sekeliling kita. Apa yang kita lihat sedang berlaku dalam dunia adalah perkara-perkara yang harus digenapi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Dan sebab itulah Antikristus akan bangkit pada hari pengangkatan kita, bila Tuhan menunjukkan dirinya.
Hari ini kita mesti tetap teguh dalam iman kita karena keadaan yang tidak menentu sekarang. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Dan untuk itulah kita tidak boleh menyalahkan Allah apabila kita menghadapi kesusahan dalam hidup ini. Ya, Galatia 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7 berbunyi begini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur hari ini, kita akan menuai kelak. Kalau iblis sedang menabur benih-benih kejahatan melalui manusia, maka kita juga harus menabur benih-benih kebaikan di akhir zaman ini, yaitu benih-benih kebenaran daripada Tuhan melalui manusia kepada manusia di akhir zaman ini. Kita boleh lihat keadaan gereja sekarang. Kita boleh salahkan pandemik ini, tetapi pada hakikatnya tidak apapun yang boleh menghalang kita, karena kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita, yang mengalahkan maut untuk kita beroleh kemenangan. Tuhan akan berperang untuk kamu kalau engkau tetap berdiri. Ya, dalam hal inilah kita mesti tetap berdiri. Kita perlu tahu bahwa iman kita akan diuji dan sangat dahsyat sekali cobaan-cobaan itu, ya. Tetapi Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Ini ada seorang cerita, seorang Kristen. Dia mempunyai pekerjaan yang baik, gajinya tinggi, dan keluarganya hidup mewah. Pandemik ini telah menyebabkan kehilangan pekerjaan dan segala hartanya dirampas karena semuanya hutang. Hidup mereka menjadi tak tentu arah. Mujurlah si suami mencari Tuhan pada waktu ini, karena masih ada kesempatan, dan ia menggunakan waktu ini untuk mencari Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Ya, saudara-saudara, carilah Tuhan sewaktu Tuhan masih dekat. Dan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 berbunyi begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menghadapi kesulitan dalam hidup ini, dan pencobaan ini adalah untuk menguji kepercayaan kita. Ia akan menjadikan kita sabar, dan kesabaran akan menjadikan kita dewasa dan melengkapi kita sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk kita. Keluarga yang saya katakan tadi mendapat kasih karunia Tuhan, dan mereka dapat melalui keadaan hidup sekarang ini dengan merendahkan diri di depan Tuhan dan menghormati saudara-saudara seiman yang memberi bantuan. Itulah janji Tuhan, karena Tuhan adalah kubu yang kuat. Mereka yang berlari kepadanya akan selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup dan mendengar seruan serta memberi pertolongan. Perkara yang kedua ialah di zaman akhir ini, di dalam Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Kita disarankan untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita boleh berdiri dalam perlawanan pada hari yang jahat. Nah, inilah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak percaya, kita lihat sendiri keadaan di sekeliling kita. Lihat gereja dulu. Pada waktu gereja boleh bertemu secara fisikal, masih ada ramai yang tidak mau beribadah pada hari-hari yang ditetapkan. Nah, ini kan waktu pandemik. Lebih ramai lagi orang Kristen menjauhkan diri dari pertemuan. Online, gereja sekarang online pun tidak mau, tetapi mereka boleh online
di Facebook, mereka boleh menonton di YouTube, mereka boleh bercerita, bermacam-macam cerita di dalam Facebook dengan semua kawan-kawan, tetapi gereja dia tidak ikut, dia tidak ada lagi di dalam gereja. Adalah kita berjauhan dan tidak bertemu setiap minggu, dan ada juga yang terus hilang dalam ombak duniawi mereka. Ini perkara yang sangat mustahil karena kedatangan Yesus sudah dekat, dan kalau kita tidak bertobat dan kembali kepada Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan kita, kita akan dihanyutkan oleh dunia yang menghidangkan santapan duniawi yang menggairahkan pandangan mata dan telinga pendengaran kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Segarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh dalam perangkap iblis dan dia akan telan kita. Hanya dengan iman kita boleh melawan iblis yang kita tidak nampak dengan mata kita. Sebab itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada kamu. Kau dan aku diberi hak sebagai anak Allah untuk mengalahkan iblis. Gunakan senjata itu untuk mengalahkan iblis. Senjata ini boleh digunakan hanya oleh iman. 1 Yohanes pasal 5 ayat 5. Jadi siapakah yang mengalahkan dunia ini? Hanya orang-orang yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Ya saudara-saudara, pengakuan inilah yang menjadikan kita pemenang. Dalam zaman akhir ini, kita akan disoal dan ditanya tentang iman dan kepercayaan kita. Kepercayaan boleh ditunjukkan dengan perkataan, tetapi iman hanya boleh oleh perbuatan. Karena kalau tiada perbuatan, maka iman itu mati. Karena iman itu tidak berbicara. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Kitab suci mengatakan, aku percaya maka aku berbicara. Iman kami juga seperti itu, maka kami berbicara. Ya saudara-saudara, saya mau berdoa untuk semua. Marilah kita tutup mata, dan marilah kita satukan hati kita. Ya. Kita sadar satu perkara ialah kita harus berwaspada. Kita harus tetaplah teguh dalam iman kita. Beranilah dan tetaplah kuat dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami sehingga memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban untuk menyelamatkan semua manusia. Kasih-Mu begitu tinggi sekali, setinggi langit dari bumi. Engkau telah mengampuni segala dosa kami. Kami bertobat dan mau kembali kepadamu Bapa. Tolonglah kami dan kami mau tetap berdiri di akhir zaman ini sehingga kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ajar kami dalam doa dan pembacaan firman-Mu setiap hari. Pulihkan kami dan perhubungan kami dengan-Mu Bapa. Saya mengucap syukur dan memberi segala puji syukur, kemuliaan dan hormat dalam nama Yesus. Amin.